Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali di dalam renungan online bersama dengan saya Pendeta Ponco di channel YouTube GKI Stadion. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi yang sejuk, yang indah ini. Kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kami boleh menjalani aktivitas kami ingin diberkati Tuhan, diberi tuntunan firman. Tolonglah kami saat kami boleh membaca firman-Mu ini, kami mendapatkan pengertian-pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan Amsal 30 ayat 18 dan 19 saja, dua ayat yang akan menjadi fokus perenungan kita. Di sana dikatakan, ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Sampai di sana pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kita tentang misteri dan kompleksitas kehidupan ini. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami secara sepenuhnya. Seperti hanya di sini dicontohkan, jalan Raja Wali di udara. Ke arah mana ia terbang tidak dapat diketahui, entah melalui jejak langkahnya atau melalui baunya. Seperti yang bisa diketahui pada jalan binatang di atas tanah. Tidak pula kita bisa menjelaskan kecepatan yang menakjubkan ketika burung Raja Wali ini terbang. Betapa cepatnya ia lenyap dari pandangan kita. Kemudian jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas pasir bisa kita lacak melalui jejaknya, tetapi tidak dengan jalan ular di atas batu yang keras. Tidak pula kita bisa menggambarkan bagaimana seekor ular tanpa kaki dapat menjalar ke atas batu dalam waktu yang sebentar saja. Kemudian yang ketiga yang mengherankan penulis Mazmur ini adalah jalan kapal di tengah-tengah laut. Jalan kapal itu tidak meninggalkan jejak atau tanda apapun di belakangnya. Dan kadang-kadang ia diombang-ambingkan gelombang dengan begitu rupa sehingga orang terheran-heran bagaimana ia berlayar di tengah laut dan mencapai tujuannya. Kerajaan alam ini, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan keajaiban. Hal-hal yang mengherankan yang diperbuat oleh Allah, alam semesta yang tidak terduga. Kemudian yang keempat, dicontohkan di sini adalah yang menjadi misteri bagi kita adalah hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan yang seringkali kita mendapatinya rumit. Kerumitan hidup mereka bukan hanya terdapat pada relasi di antara pria dan wanita, bahkan setiap individu, pria maupun wanita sendiri memiliki kerumitannya sendiri. Banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita pahami bukan, apalagi jika itu menyentuh relasi pria dan wanita yang melibatkan 2 orang yang berbeda kepribadian menjadi semakin rumit. Saya kira kita sebagai suami istri yang sekian lama berelasi dengan pasangan kita sering menemukan kemisterian di dalam relasi kita. Ada kerumitan-kerumitan. Kita sendiri pribadi punya kerumitan, pasangan kita juga punya kerumitan. Dan ini memang menjadi sebuah misteri buat kita. Nah, yang penting sekarang bagi kita adalah diperlukan kerendahan hati serta pengakuan bahwa kita tidak selalu tahu banyak hal, segala hal. Kita perlu menghormati ketidakpastian dan belajar menghadapinya dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti mengapa begitu, jalannya kenapa ke sana, jalannya kenapa ke situ. Banyak kerumitan, tetapi kita justru dari situ belajar untuk rendah hati, mengakui aku tidak tahu segalanya. Dan menghormati memang ada ketidakpastian karena keterbatasan kita dalam menghadapi segala sesuatunya dan perlu menghadapi dengan kehati-hatian dan bijaksana. Nah, daripada sekarang kita bingung dan gelisah mungkin dengan kerumitan hidup ini, kemisterian hidup,
Alangkah baiknya kita menetapkan hati untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang penting. Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam kemisterian hidup. Di sini kita belajar untuk tunduk dan seharusnya selalu tunduk kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Di sini kita juga sekaligus belajar untuk rendah hati mengakui keterbatasan kita. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Namun sekaligus kita menjunjung tinggi kedaulatan Allah atas hidup kita dan segala sesuatu. Yang semua itu di dalam pengaturan Dia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang penting bagi kita adalah percaya dan mempercayakan diri kita dan segala sesuatunya kepada Allah yang berkuasa atas hal-hal yang masih misteri bagi kita. Tetapi tentu saja tidak misteri bagi Allah. Allah punya rancangannya sendiri dan itu pasti terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita belajar untuk tunduk dalam kerendahan sekaligus mengakui kehebatan Allah, kedaulatan Allah atas hidup kita. Dan mari kita menjalani hidup dengan ekstra hati-hati, kebijaksanaan, sehingga kita bisa tetap pada jalan yang benar, walaupun mungkin masih misteri juga jalan-jalan hidup kita atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau ada hal-hal yang masih misteri buat kami, dan ini menunjukkan betapa kami terbatas. Sekaligus kami belajar untuk rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Dan kami belajar juga termasuk di dalam relasi dengan pasangan yang kadang-kala terjadi kerumitan. Kami belajar untuk tidak menghakimi. Kami belajar untuk menghormati ketidakpastian, kerumitan hidup. Sembari kami terus belajar bergantung kepada Tuhan yang pasti memimpin, yang sedang mengarahkan segala sesuatu untuk memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman dan merenungkannya. Tuhan pimpin mereka semua dalam menjalani hari ini di dalam kemisterian hidup, tetap percaya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga, semua dalam keadaan yang baik sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.